Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia yang sudah mendunia. Dengan arsitektur yang begitu rumit dan artistik, Borobudur menjadi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis dalam negeri maupun mancanegara. Bangunan peninggalan agama Buddha ini didirikan pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824 dengan 1460 panel relief dan 504 stupa. Jika jeli menelusuri bangunan ini, maka pengunjung akan menemukan panel-panel yang ditimbun di tanah. Letaknya di bagian paling bawah candi, atau tepatnya pada bagian pondasi yang tersembunyi. Relief ini bernama Kamandhatu, yang terdiri dari 160 relief adegan sutra karma wibangga atau hukum sebab akibat. Tidak banyak yang tahu apa yang tergambar pada relief tersebut, serta alasan mengapa relief pada bagian ini ditimbun. Ternyata relief Kamandhatu ditimbun karena menggambarkan perbuatan buruk manusia. Misalnya, gambar orang yang sedang bergosip, membunuh, menyiksa, memerkosa, serta adegan-adegan seksual dalam berbagai posisi. Panel-panel ini kemudian sengaja ditimbun dengan tanah karena reliefnya dianggap vulgar dan cabul. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Edi Setiawati, relief di Kamandhatu yang menggambarkan kehidupan manusia sebelum beradab, hal ini bisa saja terjadi pada masa candi tersebut dibangun. Namun, alasan tentang ditimbunnya relief Kamandhatu masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa hal ini sengaja dilakukan karena dinilai kurang pantas dipertontonkan. Namun, ada juga yang menduga penutupan ini semata-mata demi kestabilan posisi candi agar tidak longsor. Candi Borobudur sudah ditemukan oleh masyarakat lokal sekitar abad 18. Sebelumnya, candi ini sudah tertutup material gunung berapi dan baru kembali ditemukan oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1814. Lalu pada tahun 1885, Candi Borobudur didokumentasikan oleh arkeolog J.W. Zimmerman dan merekam reliefnya. Saat itulah timnya menemukan relief tersembunyi di bagian paling bawah. Lalu pada tahun 1890 sampai 1891, bagian yang tertutup di Candi Borobudur dibuka secara keseluruhan untuk difoto. Fotografer Cassian Kempas yang saat itu bertugas memoto satu persatu bangunan candi dan menemukan bagian Kamandhatu. Batu bervolume 13.000 meter kubik ini diangkat, lalu dikembalikan lagi ke posisi semula. Hingga hari ini, bagian itu ditimbun tanah sehingga tak seorang pun bisa melihat. Namun ada 3 panel di bagian tenggara candi yang terbuka, diduga karena proses penutupan kembali yang tak sempurna. Hasil bidikan Kempas kemudian dibukukan pada tahun 1931. Buku aslinya kini ada di Museum Nasional Jakarta. Sedangkan klise asli disimpan di Museum Tropen Amsterdam karena status pemiliknya pemerintahan Belanda. Pemerintah Indonesia memiliki replika seluruh foto-foto itu. Sementara itu, terlepas dari perdebatan yang ada tentang candi ini, keseluruhan relief di Borobudur mencerminkan ajaran Buddha Mahayana. Semakin ke atas, semakin mencapai kesempurnaan. Bagian paling bawah atau Kamandhatu menggambarkan perilaku angkara murka dan hawa nafsu yang menyebabkan seseorang masuk neraka jahanam.
Bagian tengah terdiri dari 4 tingkat, dinamakan rupa datu, tempat manusia dibebaskan dari nafsu dan hal-hal duniawi. Sedangkan bagian teratas termasuk 3 teras melingkar yang mengarah ke pusat kubah disebut arupa datu, tempat para dewa bersemayam atau nirwana. Borobudur merupakan candi atau kuil Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Karma Wibangga dipercaya merupakan kumpulan ajaran Sang Buddha sendiri tentang hukum sebab akibat dan mengingatkan manusia, khususnya para peziarah, akan perbuatan-perbuatan mana yang baik dan mana yang harus dihindarkan. Namun, episode yang tergambarkan pada peri kehidupan masyarakat Jawa kuno pada abad ke-8 sampai 10 Masehi yang terkait dengan ajaran hukum sebab akibat tersebut. Adegan-adegan dalam panel juga sangat penting untuk melihat perilaku masyarakat Jawa kuno semasa itu. Antara lain, aktivitas keagamaan, mata pencarian, struktur sosial, tata busana, peralatan hidup, jenis-jenis flora dan fauna. Ajaran Karma Wibangga yang dipahat oleh para selipin Jawa kuno di dinding kaki Candi Borobudur menekankan perilaku yang baik dan yang buruk atau jahat. Sikap yang ditunjukkan pada bangunan suci, kepada para agamawan, kepada orang tua, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, dan kepada makhluk lain. Perilaku yang mempunyai akibat baik dan buruk bagi pelakunya. Ajaran hukum karma di Candi Borobudur digambarkan dalam berbagai adegan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat pada masa itu, karena digambarkan dalam berbagai adegan keseharian mereka. Apa yang digambarkan dalam relief Karma Wibangga adalah kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno. Maka dengan sendirinya, apa yang tergambar adalah hal-hal yang sesuai dengan sikap dan cara hidup mereka. Berdasarkan inskripsi pendek yang terpahat di atas panel, yang diduga sebagai petunjuk bagi para silpin, dapat dikemukakan bahwa para silpin yang memahat relief candi adalah orang Jawa atau Indonesia yang mengerti petunjuk-petunjuk yang diberikan. Inskripsi ditulis dalam huruf Jawa kuno dan kata-kata bahasa Sanskerta tanpa akhiran, yang semestinya ditambahkan dengan kata-kata tersebut. Misalnya surga bagi orang yang terbiasa dengan bahasa Sanskerta, misalnya orang India sendiri akan bingung adegan apa yang dipahatkan. Hal ini antara lain sebagai bukti bahwa orang Indonesia atau Jawa yang menjadi pemahat di Candi Borobudur